UTBK tinggal hitungan bulan loh. Jangan sampai soal-soal ini bikin kalian kehilangan poin yang berharga ya. Halo semuanya, kembali lagi di seri pembahasan UTBK. Kali ini kita akan bahas 5 soal yang bisa kalian kerjain dengan cepat. Langsung aja kita mulai dengan soal pertama ya, yaitu tentang logaritma. Di sini kita punya soal perkalian logaritma. Kalau logaritma begini, kita harus tahu sifat-sifatnya dulu ya. Di sini sifat yang kepakai itu adalah log dalam basis X gitu ya, Y pangkat Z misalkan, itu sama dengan Z dikali log Y dalam basis X gitu. Nah, kita coba tulis dulu soalnya ya teman-teman. Log dari B pangkat 3 dalam basis A dikali log dari 1 per C kuadrat dalam basis B dikali log dari A pangkat 4 dalam basis C gitu. Yang depan kita ubah langsung ya, pangkatnya turun gitu. Jadi 3 kali log B dalam basis A gitu ya. Yang tengah, itu 1 per C kuadrat kita ganti dulu. Jadi log B kali C pangkat minus 2 ya. Ingat, pangkat minus itu artinya seper kan teman-teman. Dikali yang terakhir pangkatnya turun juga. 4 kali log A dalam basis C gitu ya. Terus kemudian kita tulis lagi nih. 3 log A basis B dikali yang tengah pangkatnya turun ya. Minus 2 log C basis B gitu ya. Dikali yang belakang 4 kali log A basis C gitu. Nah, lihat nih teman-teman. Di sini A di basis, B angka. B basis, C angka. C basis, A angka. Jadi, 3 suku log ini tuh kalau dikaliin hasilnya 1 ya. Atau bisa kita coret langsung gitu ya. Kalau udah kita coret, ya udah berarti kita tinggal hitung aja. 3 kali minus 2 kali 4. Sehingga hasilnya adalah negatif 24. Gitu teman-teman tentang logaritma. Gampang kan? Kalau ini kegampangan buat kalian, kita lanjut ke soal bilangan ya teman-teman. Soal ini tuh gampang banget ya teman-teman kalau kalian tahu triknya. Di sini coba kita lihat. Kalau misalkan aku punya X1 tambah X2 tambah X3 gitu ya. Aku pingin kurangin dengan X1 tambah X2. Maka hasilnya tentu adalah sama dengan X3 itu sendiri gitu ya. Nah di sini apa sih yang bisa kita lihat? Jadi coba lihat di soalnya ya. Coba kita tulis X1 tambah X2 dan seterusnya sampai X 2025 gitu ya. Maka hasilnya adalah 2025 kuadrat. Tapi kalau kita nulisnya X1 tambah X2 dan seterusnya sampai X 2024 doang, maka hasilnya adalah 2024 kuadrat. Nah, kalau kita coba kurangkan, lihat nih teman-teman, pasti nanti suku X1 sampai X 2024-nya saling menghilangkan kan? Sehingga disisain adalah X 2025 gitu ya. Sama dengan 2025 kuadrat kurangin 2024 kuadrat gitu teman-teman. Tapi kalian harus ingat, kalau kuadrat-kuadrat ini nggak perlu dihitung ya. Karena dapat dari A kuadrat minus B kuadrat gitu. Sama dengan A minus B dikali dengan A tambah B gitu ya. Sehingga di sini hasilnya adalah 2025 minus 2024 dikali dengan 2025 tambah 2024. Sama dengan 1 kali 4049 ya teman-teman. Jadi hasilnya ya 4049 gitu. Mudah kan soal bilangan ini? Kalau mudah, kita lanjut ke soal berikutnya ya, teman-teman. Soal kombinatorika ini kelihatannya susah, tapi kalau paham sebetulnya gampang banget. Di sini kita disuruh ngurutin angka, diminta sebuah angka itu urutan keberapa gitu ya, teman-teman. Kita tulis dulu angkanya, 3, 1, 5, 6, 2, 4 gitu ya. Kita mulai ngurutin dari yang paling kecil. Selama angkanya itu kurang dari yang diminta, kita bisa hitung langsung dengan mudah. Maksudnya gimana? Coba, kita hitung angka yang depannya 1 gitu ya. Terus 5 garis di belakang gitu. Kalau depannya 1 ini kan kurang dari 3 gitu ya. Jadi langsung gampang aja 5 faktorial gitu. Kenapa 5 faktorial? Karena buat mengisi 5 garis yang di belakang, ada 5 kemungkinan gitu ya. Tinggal dipermutasi. Kemudian kalau 2 strip-strip lagi gitu ya. Tentu yang ini juga 5 faktorial gitu. Selanjutnya kita beralih lagi ke 3 ya. Tapi lihat, di sini kan 3 ini sama. Kalau sama kita nggak bisa langsung faktorial. Kita lanjut ke angka kedua ya, mulai dari paling kecil lagi. 31 nih. Lihat, angka 1 ini juga masih sama ya. Berarti nggak boleh 31 doang. Kita lanjut ke angka ketiga ya. Yaitu kita kasih angka 2 gitu ya. Strip, strip, strip. Nah, 2 ini kan kurang dari 5. Maka kita boleh 3 tempat kosong ini langsung 3 faktorial gitu. Setelah 312 kita lanjut lagi ke 314 ya. Nggak bisa 313 karena 3-nya udah dipakai di depan gitu ya. Kemudian 3 tempat kosong lagi. Berarti adalah 3 faktorial. Kemudian 315. Nah, 315 ini kan 5-nya sama. Jadi nggak boleh 315. Coba 3152 gitu ya. Dan 2 tempat kosong. Berarti 2 faktorial. Setelah 3152 kita lanjut 3154 ya yang bisa. 3154
ada 2 tempat kosong gitu kan. Berarti 2 faktorial lagi. Setelah 3154, kita lanjut ke 3156. Nah, 6 ini kan sama nih. Berarti kita isi angka selanjutnya ya, dari angka paling kecil. Pilihannya tinggal 2 sama 4. Jadi kita isi 2 gitu. 2 ini sama lagi. Berarti terakhir kita isi 4 gitu. Terakhir juga pasti sama gitu ya. Berarti ini adalah 1 faktorial gitu. Kalau kita hitung, ini 120, 6, 2, 2 gitu ya. 1 gitu. Nah, kalau kita jumlahin, hasilnya adalah 257 ya teman-teman. Jadi jawabannya dia ada di urutan ke 257. Seperti itu. Dari soal bilangan, kita akan beralih ke soal tentang matriks. Soal terkait matriks sering muncul di UTBK. Biasanya terkait operasi standar atau terkait determinan ya. Nah, di sini kita punya soal yang terkait determinan. Kalau determinan itu kita mesti ingat dulu ya konsepnya. Kalau kita punya perkalian matriks, misalkan M kali N sama dengan P, maka determinan dari M dikali determinan dari N pasti sama dengan determinan dari P gitu ya konsepnya. Jadi di sini kita coba tulis dulu soalnya ya. M dikali dengan AB CD gitu ya. Sama dengan A tambah C, B tambah D, minus C, minus D gitu. Nah, di sini aku mau tulis yang ini matriks N, yang ini matriks P gitu ya. Lalu kita cari aja determinannya. Determinannya N berarti tentu apa? Kita kalikan silang ya. AD minus BC gitu. Kalau determinan P juga kita kalikan silang gitu. Berarti A tambah C kali minus D dikurangin B tambah D kali minus C gitu ya. Berarti sama dengan minus AD minus CD gitu ya. Kemudian lihat nih, ini tanda minus dengan tanda minus akan saling menghilangkan, berarti jadi plus ya. Plus BC plus CD. Di sini ternyata CD-nya bisa kita coret gitu ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah minus AD tambah BC. Atau boleh aku tulis minus dari AD min BC gitu ya. Nah, ingat yang tadi, determinan M kali determinan N sama dengan determinan P. Jadi kalau yang ditanya determinan M, ya berarti sama dengan determinan P dibagi determinan N ya. Sehingga hasilnya minus AD min BC dibagi dengan AD dikurang BC. Kan kecoret nih AD min BC-nya. Maka hasilnya ya langsung sama dengan minus 1. Itu tentang matriks, teman-teman. Kita akan lanjut ke soal terakhir buat hari ini. Di sini kita punya soal tentang program linear. Kalau soal program linear begini, itu sebetulnya gampang aja, sama kayak persamaan linear biasa. Kita harus coba tulis dulu syarat-syaratnya ya. Syarat yang pertama kita tulis dulu. Maksudnya syarat itu apa? X tambah 2Y. Nah, di sini kita tulisnya pakai sama dengan aja, biar gampang ya. Sama dengan 12. Syarat yang kedua berarti X sama dengan 2. Syarat yang ketiga berarti Y sama dengan 1 gitu ya. Nah, dari ketiga syarat ini, kita coba ambil masing-masing 2 syarat gitu ya. Maksudnya apa? Coba kita lihat. Kalau syarat 1 dan 2 gitu ya. Artinya, X tambah 2Y-nya itu 12. Dan X-nya sama dengan 2. Artinya apa? 2 tambah 2Y sama dengan 12, berarti 2Y-nya sama dengan 10 ya. Berarti Y-nya sama dengan 5. Yang kita minta kan 3X tambah 2Y ya. Jadi, 3 kali 2 tambah 2 kali 5 ya. 6 tambah 10 sama dengan 15. Itu dari syarat 1, 2. Sekarang kita coba syarat 1, 3. Syarat 1, 3 berarti apa? X tambah 2Y sama dengan 12. Dan Y-nya sama dengan 1 ya. Artinya apa? X tambah 2 sama dengan 12. Sehingga didapatkan X-nya adalah 10. Terus lagi-lagi kita masukin ya. Yang diminta soal. 3X tambah 2Y berarti sama dengan 3 kali 10 tambah 2 kali 1 gitu ya. Berarti 30 tambah 2 sama dengan 32. Nah, kalau syarat yang terakhir, syarat 23 ya. Ini langsung tahu kan? Berarti X-nya 2 dan Y-nya 1. Kita diminta cari 3X tambah 2Y. Ya langsung dimasukin aja. 3 kali 2 tambah 2 kali 1 ya. Sehingga hasilnya adalah 6 ditambah 2 sama dengan 8. Yang diminta kan nilai maksimum. Kita bandingin nih, di sini kita punya 15, 32, dan 8 ya. Nilai maksimum berarti yang mana? Nilai maksimum berarti kita ambil yang ini sebagai maksimum gitu ya. Seperti itu untuk program linear. Nah, itu dia 5 soal yang sudah kita bahas hari ini. Gimana? Semoga kalian udah lebih siap ya buat UTBK-nya. Kalau masih ada yang dibingungin atau ada topik lain yang ingin aku bahas, silahkan tulis di kolom komentar ya.
Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang terbantu. Kalau gitu, semangat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.